Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mintalah, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 24b. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Yesus mengajak murid-muridnya untuk meminta sesuatu kepada Bapa dalam namanya. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Rumus doa yang kita doakan kebanyakan adalah minta-minta. Semangat yang harus dibangun adalah kerendahan hati, menggantungkan pada belas kasih Tuhan semata. Kita tidak boleh mengancam, memaksa, apalagi mengharuskan Tuhan memenuhi permintaan kita. Kita hanyalah disuruh meminta dengan kerendahan hati. Segala sesuatu yang kita perlukan untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita memang sudah meminta kepada Tuhan. Tetapi yang kita minta itu biasanya yang menyenangkan kita. Kita meminta agar bisa memiliki rumah yang bagus. Kita meminta mobil yang baru, yang harganya lebih mahal. Kita meminta jodoh. Kita meminta anak. Kita meminta anak kita bisa memasuki pendidikan menjadi dokter. Kita meminta pangkat, jabatan. Kita meminta segala sesuatu semakin menanjak. Dan kita meminta yang lain-lain lagi. Namun apakah benar semua yang kita minta kepada Tuhan Yesus itu sesuai dengan kehendak-Nya? Apakah yang kita minta kepada Tuhan Yesus itu kita perlukan untuk menerima keselamatan Tuhan? Tuhan menghendaki agar kita
meminta kepada Bapa segala sesuatu yang bisa menjadi jalan mencapai hidup kekal di surga. Bukan hanya yang untuk mencapai hidup di dunia. Segala sesuatu yang ada di dunia hanya sementara. Saudara-saudari terkasih, banyak kali Yesus mengajar menggunakan kiasan, menggunakan perumpamaan. Kadang tidak dimengerti oleh orang kebanyakan. Orang seringkali bertanya, apa yang dimaksudkan Yesus melalui perumpamaannya. Yesus ingin mewartakan kabar keselamatan yang datang dari Allah melalui perutusannya datang ke dunia. Sama seperti para murid, seringkali kita tidak cepat tanggap bila diberitahu atau diberi nasihat dengan menggunakan kiasan atau perumpamaan. Ada kalanya kita lebih mudah mengerti dan cepat tanggap bila mendengarkan langsung apa maksud dan tujuannya. Karena kita tidak biasa mendengar kata-kata kiasan. Pewartaan Yesus mengenal kasih Bapanya, mengundang kontroversi bagi banyak orang. Kasih Allah kepada manusia begitu nyata dalam kehidupan konkret. Yang menjadi masalah adalah apakah kita setiap saat peka dan sadar akan kasih Allah. Allah mengasihi kita, bukan berarti Dia selalu memberikan pengalaman yang menggembirakan kita, melainkan juga dengan pengalaman tentang hidup kita yang kurang menggembirakan. Bahwa Yesus adalah Putra Allah yang menderita. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajak kita untuk meminta apa yang sungguh kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Allah sudah tahu semua kebutuhan kita. Hal yang paling kita butuhkan adalah agar kita lebih dekat dengan Allah. Kian mengenal kehendaknya sehingga bersama Dia kita mampu membangun kerajaan Allah. Walau tidak selalu persis dengan apa yang kita bayangkan, dengan cara yang kita harapkan, tetapi Allah akan selalu mengabulkan doa-doa kita yang tulus. Berdoa bukanlah cara untuk memberitahukan kebutuhan kita kepada Tuhan, tetapi untuk menerima kehendak-Nya yang selalu baik bagi kehidupan dan pelayanan kita. Kiranya Tuhan Yesus mengutus kita juga untuk menjadi alat di tangan-Nya, guna mengubah dunia di sekitar kita ini menjadi dunia yang damai dan sejahtera. Apakah kita sudah meminta kepada Bapa dengan rendah hati segala sesuatu
yang perlu untuk keselamatan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menunjukkan bahwa Bapa itu murah hati. Ajarilah kami berdoa dengan tekun dan setia, dengan rendah hati dan tidak pernah putus asa jika permohonan kami ternyata tidak Engkau kabulkan. Kami percaya Engkau memiliki kehendak lain bagi kami, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.